무엇이라고? 제가 도움이 필요합니다. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Yang Gisu. Di situ ia terlihat sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap putrinya yang sedang koma. Dokter Yang Gisu mencoba untuk menyembuhkan putrinya dengan eksperimennya. Namun tak lama kemudian datang seorang wanita dan para pasukan khusus untuk menghentikan tindakan yang dilakukan dokter Yang. Karena eksperimen yang dilakukan dokter Yang Gisu ini dianggap eksperimen gila dan membahayakan karena sudah 100 orang menjadi korban eksperimennya yang meninggal. Di situ para polisi itu memutuskan untuk menangkapnya, namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat hingga meluluh lantakan kota, gedung-gedung pun hancur lebur berantakan. Tiga tahun kemudian, keadaan bumi saat itu sangat kekeringan, bangunan-bangunan hancur berantakan. Di situ terlihat seorang pria yang bernama Jiwan yang tengah membawa panah untuk berburu. Kemudian ia dikagetkan dengan datangnya seekor buaya yang cukup besar. Melihat hal itu adalah santapan yang enak, Jiwan pun memanah si buaya itu, namun ternyata buaya itu sangat kuat dan malah menyerang Jiwan. Beruntung ada orang yang menolongnya. Dia adalah Namsan, seorang pemburu hebat yang hidup di era itu. Scene kemudian beralih ke suatu tempat. Kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis remaja cantik yang tengah melukis bernama Suna. Suna hidup berdua dengan sang nenek di sebuah bangunan sisa reruntuhan. Bumi pada saat itu sangat kekeringan karena sudah lama tidak turun hujan. Semua orang yang masih hidup saat itu minum seadanya dengan air kotor yang harus terlebih dulu disaring oleh mereka. Terlihat di situ semua orang yang tengah mengantri untuk menyaring air yang mereka dapatkan. Kemudian scene beralih, di situ terlihat Namsun yang tengah memotong hasil tangkapannya tadi, yaitu daging seekor buaya. Para warga menukar daging itu dengan barang yang mereka miliki. Tak lama kemudian Suna dan neneknya datang menghampiri Namsan dan Jiwan yang tengah berjualan daging itu. Di situ Suna memberikan sebuah hasil karyanya, yaitu lukisan wajah Namsan, dan ternyata Suna sendiri adalah keponakannya Namsan. 고마워. 네. Kemudian datang para begundal yang tengah meresahkan masyarakat mendatangi tempat mereka. Kedatangannya para begundal itu mencari seseorang entah siapa. Lalu salah satu dari mereka menggoda Suna. Jiwan yang tak terima dengan hal itu pun langsung terjadilah baku hantam di antara mereka, namun Jiwan dikeroyok hingga ia tidak bisa melawan. Namsan yang tidak bisa diam melihat itu pun langsung menghabisi para begundal dekil itu. Setelah berhasil menangkap yang diduga pemimpinnya, Namsan menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Lalu si begundal itu pun mengatakan bahwa bos mereka adalah orang yang bernama Tiger. 타이거한테 꼭 전해. Singkat cerita, saat sore tiba, Namsan dan Jiwan melihat bahwa banyak orang asing di depan rumah Suna. Orang itu mengatakan bahwa mereka memiliki tempat yang nyaman dan layak untuk ditinggali. Mereka menawarkan kepada Suna untuk tinggal di tempat mereka. Namun Suna sedikit bingung, karena hanya Suna dan neneknya saja yang ditawari, sedangkan para warga yang lain tidak mereka tawari. Kemudian seorang wanita menjelaskan bahwa tempat nyaman yang mereka miliki lebih memprioritaskan kepada keluarga yang memiliki seorang anak remaja. Mendengar tawaran itu, nenek Suna pun tergiur dengan itu dan menyetujui untuk tinggal di sana. 가자, 순아야. 그래, 어딘들 여기보다 낫겠지. 그래. Suatu malam Namsan dan Jiwan pergi untuk berburu. Sementara itu Suna dan neneknya tengah berjalan menuju ke tempat yang mereka tuju. Di tengah perjalanan neneknya merasa kecapean dan di sana juga ada satu orang kakek tua yang merasakan hal yang sama. Lalu mereka pun memutuskan untuk membawa si nenek ke sebuah klinik sementara Suna akan terus berjalan menuju tempat tujuan. 저희 할머니 좀 잘 부탁드릴게요.
Di situ Suna merasa sedikit khawatir akan neneknya, namun kekhawatiran itu ia pendam karena merasa orang-orang yang membawanya adalah orang baik, amanah, dan jujur. Namun ternyata tanpa Suna ketahui, si nenek dibawa ke sebuah tempat yang dimana di situ ada sebuah jurang. Tanpa banyak basa-basi, dua pria itu langsung mendorong si kakek ke dalam jurang. Sedangkan si nenek ditusuk oleh si pria itu dari belakang. Hal tersebut disaksikan oleh Jiwan yang tengah berburu pada saat itu. Kemudian terjadilah perkelahian di antara Jiwan, Namsan, dan kedua pria tersebut. Di situ Namsan menghabisi si pria itu dengan terus-menerus, namun ada yang aneh, nampaknya mereka begitu sangat kuat dan tak modar-modar, padahal sudah Namsan tembak dan tusuk dengan panah beracun. Ada apa sebenarnya? Apakah yang sedang mereka lawan bukan manusia? Ketika Jiwan akan ditusuk, beruntung ada seorang wanita cantik datang dan menolongnya. Di keesokan paginya, si wanita yang bernama Li itu menjelaskan kepada Namsan dan Jiwan bahwa di sebuah apartemen yang masih berdiri hingga saat ini ada seorang dokter yang bernama Yang Gisu. Dokter yang membuat sebuah eksperimen terobosan terbaru, yaitu dengan membuat serum yang bisa merubah seseorang menjadi kuat dan susah untuk mati. Kemudian Li meminta bantuan kepada Namsan untuk membebaskan para tentara yang ditawan yang merupakan teman Li. Dan mereka pun bekerja sama karena Namsan pun harus menolong Suna yang berada di tempat itu sekarang. Beralih ke Suna yang baru saja tiba di apartemen, kemudian di situ dokter yang menjelaskan bahwa mereka akan hidup nyaman, aman, dan tentram di sini. Lalu mereka pun dibagi sebotol air minum yang bersih. Tanpa banyak pikir mereka pun langsung meminumnya karena sudah bertahun-tahun baru kali ini mereka mendapatkan air bersih. Di sisi lain, Namsan, Jiwan, dan Li yang tengah membicarakan bagaimana cara agar bisa masuk ke kawasan apartemen itu, sementara penjagaan di sana sangat ketat. Namun Namsan di situ menyadari sesuatu dari botol air bersih yang dibawa oleh anak buah Tiger, sama persis dengan botol yang dibawa pria semalam yang sudah mereka bunuh. Kemudian dari situ Namsan pun memutuskan untuk mendatangi Tiger di markasnya. Setibanya di sana, Namsan yang berniat untuk menanyakan sesuatu kepada Tiger dipaksa untuk terlebih dulu bertarung melawan Tiger dan para anak buahnya karena si Tiger ini petatang petenteng sok jagoan. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Tiger, di situ Namsan langsung menanyakan bagaimana cara untuk bisa masuk ke apartemen itu. Kemudian Tiger pun mengatakan jika dirinya bisa masuk ke kawasan itu dengan menukar seorang anak muda. Mendengar hal itu, Namsan pun membuat sebuah rencana untuk bisa masuk ke dalam kawasan apartemen tersebut. Sementara di sisi lain, Suna yang khawatir akan keadaan neneknya mencoba menanyakan ke seorang tentara yang ada di sana. Namun tak lama datang si ibu guru yang mengatakan bahwa neneknya baik-baik saja dan akan tiba di sana nanti malam. Mendengar hal itu, Suna pun merasa lega. 걱정하지 말고 우리 자리로 가 있을까? Kemudian setelah itu para orang tua dan anak-anak mereka dipisahkan. Untuk para orang tua dibawa ke sebuah tempat yang dimana mereka di situ dipekerjakan layaknya seperti orang-orang yang kerja di sebuah pabrik. Dan untuk para anak-anak mereka ditempatkan di sebuah apartemen lantai 8 yang dimana di sana mereka difasilitasi layaknya sekolahan. Di situ Suna dibawa ke sebuah ruangan dan di sana banyak anak-anak remaja, namun ekspresi dari anak-anak itu flat tanpa ekspresi apapun. Tak ada wajah gembira-gembiranya dan tak ada pemandangan wajah yang fresh. Saat dalam proses pembelajaran, materi yang Suna terima sangat aneh, sangat-sangat aneh. Sehingga Suna menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tak lama kemudian mereka dibagi satu botol air minum. Anak-anak remaja lain langsung meminumnya, namun Suna masih berpikir dan masih ragu untuk meminum air tersebut. Lalu di situ si dokter Yang Gisu datang dan menghampiri seorang gadis yang bernama Li Juye. Dokter Yang Gisu mengatakan bahwa ia akan membawanya 3 jam lagi untuk konsultasi penelitian. Dengan ketidaktahuannya, Li Juye senang akan hal itu. Padahal mah ya kita tahu sendirilah. 박사님,
Suatu malam Suna berencana untuk mencari apa yang sebenarnya Dokter Yang Gisu rencanakan di tempat ini. Di situ ia pun menyusuri apartemen untuk menyelidiki kebenaran fakta karena Suna sudah curiga bahwa ada yang tidak beres di tempat ini. Dan benar saja, saat Suna memasuki salah satu ruangan, di situ Suna terkejut karena menemukan beberapa buku yang berisi tentang eksperimen gila yang dilakukan oleh Dokter Yang Gisu. Dan tak hanya itu, Suna juga melihat temannya yang bernama Li Juye yang sedang menjadi bahan eksperimen Dokter Yang Gisu. Namun tak lama datang Dokter Yang Gisu dan kedua orang tua Li Juye yang ingin bertemu anaknya. Ketika melihat anaknya seperti itu, kedua orang tuanya yang tak paham pun panik dan meminta penjelasan kepada si dokter. Sementara itu Suna bersembunyi di balik rak yang berisi banyak cairan atau serum. Kemudian si dokter memperlihatkan sepotong tubuh putrinya yang dimana jantung yang ada di potongan tubuh itu masih berdenyut. Melihat hal itu kedua orang tua Juye pun panik enggak karuan dan langsung berontak untuk melepaskan anaknya itu. Namun si dokter menahannya dan terjadilah. Ya, si dokter menghabisi ayah Juye dengan wajah tanpa dosa dan si ibu Juye pun dibunuh oleh tentara yang ada di tempat itu. Tak lama setelah itu, si dokter memergoki Suna yang tengah bersembunyi. Saat itu juga Suna ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen si dokter. Wah, 부작용도 없고 약발도 잘 받고. Di keesokan paginya, Namsan, Jiwan, dan Li mendatangi apartemen itu dan dengan nekat Namsan langsung menerobos tempat itu. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka terlebih dulu masuk ke ruangan penjara bawah tanah untuk membebaskan teman-teman Li yang ditahan. Namun ketika setibanya di sana, ternyata teman-teman Li sudah dirubah menjadi manusia aneh sehingga di sana terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi para tentara itu, mereka pun membagi dua kelompok untuk mencari Suna dan menyelamatkan para warga yang ada di apartemen. Di tengah pencarian Suna, Namsan kembali harus berhadapan dengan para tentara. Satu persatu Namsan rujak habis semua tentara itu tanpa ampun. Sementara itu Jiwan tengah mencari Suna di tempat yang lain. Sampai akhirnya Jiwan tiba di suatu tempat dan di sana ada si ibu guru yang tengah mengajar. Tanpa banyak cakap, Jiwan langsung menyandra si ibu guru dan meminta padanya agar ditunjukkan posisi Suna saat ini. Lalu si ibu guru pun di situ mengantar untuk ke laboratorium karena Suna ada di sana. Namun saat di tengah perjalanan Jiwan dihadang oleh si bapak tentara. Beruntung Namsan datang tepat waktu sehingga Jiwan bisa pergi menuju laboratorium. Sementara Namsan menghadapi si monster bapak tentara itu. Di sisi lain terlihat si dokter Yang Gisu tengah menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya. Lalu di situ si dokter menghampiri Suna dan akan membunuhnya. Namun beruntung Jiwan datang tepat waktu dan langsung menodongkan senjata kepada si dokter stres itu sehingga si dokter tak jadi membunuh Suna. Namun tiba-tiba ya, seorang tentara wanita memukul Jiwan dari belakang hingga terjatuh. Kemudian kesempatan itu digunakan si dokter untuk mengemas semua barang-barangnya dan kabur dari sana. Sebelum kabur dari sana, si dokter melemparkan sebuah granat di ruangan tersebut. Tak lama Namsan datang dan menghajar si brengsek itu. Namun si dokter berhasil kabur dan tak lama granat yang dilempar oleh si dokter pun meledak sehingga meluluh lantakan ruangan itu. Untung saja Jiwan dan Suna selamat dan segera ditolong oleh Namsan. Di sisi lain, si dokter yang kabur dihadang oleh para warga dan digebuki di sana. Namun si dokter itu melawan para warga dan menembaki semua yang ada di sana. Tak lama kemudian, Li, Suna, dan Jiwan menghampirinya dan mencoba untuk menyadarkan si dokter yang gila akan eksperimennya itu. Namun si dokter tetap saja merasa dirinya paling benar dan lalu menodongkan senjata ke arah mereka bertiga. Ketika akan ditembakkan,
Lagi dan lagi Namsan datang tepat waktu. Ia pun menembak si dokter itu lebih dulu dan si dokter itu pun tewas saat itu juga. Karena kondisi sudah dirasa aman, para warga yang bersembunyi pun mulai keluar dan berkumpul. Tak lama kemudian hujan pun turun. Setelah sekian tahun lamanya, di situ mereka merasa sangat bahagia.